Nah, setelah latar belakang masalah, yang kedua yang akan kita bahas adalah identifikasi masalah. Dan ini adalah poin kedua dari 6 poin yang ada di bab 1 pendahuluan. Nah, di identifikasi masalah ini dari namanya saja itu sudah identifikasi masalah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan identifikasi masalah dalam penelitian itu adalah daftar dari permasalahan yang ada dan muncul sebelum penelitiannya itu dimulai. Jadi permasalahan yang ada di identifikasi masalah itu sangat banyak sekali. Jadi di sini permasalahan yang muncul pada identifikasi masalah jauh lebih banyak dibandingkan dengan masalah yang akhirnya dirumuskan menjadi rumusan masalah. Jadi harus ada penandanya, jangan menimbulkan fitnah. Nah, ini itu sama saja seperti kita itu membuat latar belakang tadi itu. Jadi ketika kita itu mengutarakan permasalahannya, itu harus ada data pendukungnya. Jadi tidak asal bilang hasil belajar rendah gitu, tidak boleh gitu. Jadi yang namanya identifikasi masalah, itu kan kita mengidentifikasi. Bayangkan saja ketika kita itu masuk di dalam sebuah kelas yang akan kita teliti, dan kita itu belum memiliki gambaran kira-kira apa yang mau kita perbaiki di kelas itu, pasti permasalahan itu akan bermunculan. Mulai dari permasalahan motivasi belajar, oh ternyata siswa ini motivasi belajarnya itu masih kurang gitu, saya harus mencari apa penyebab dari motivasi yang kurang ini. Kemudian tiba-tiba ada lagi, ternyata hasil belajarnya itu masih rendah gitu. Kemudian ada lagi gitu, ternyata di dalam kelas siswanya itu aktivitasnya itu masih cenderung kurang, atau mereka kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi biasanya itu ketika kita masuk di dalam kelas, permasalahan itu muncul gitu. Nah, di identifikasi masalah ini fungsinya adalah membuat daftar masalah-masalah yang muncul ketika kita itu masuk ke kelas. Nah, di sini ya, contohnya berdasarkan hasil observasi yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka diperoleh permasalahan itu sebagai berikut. Jadi gini, di latar belakang itu kita boleh menguraikan permasalahan-permasalahan, semuanya permasalahan gitu. Mulai dari permasalahan hasil belajar, motivasi belajar, aktivitas belajar, dan lain-lain. Nah, kemudian di bagian identifikasi masalah ini merupakan rangkuman dari apa yang sudah kita jabarkan di latar belakang. Harusnya di latar belakang itu lebih luas lagi ya dari apa yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Nah, kemudian dirangkum di sini gitu. Nah, ini contohnya. Nomor 1, dalam mengikuti pelajaran banyak siswa itu tidak aktif. Ditandai dengan, nah ini ditandai dengan ini penting karena kita tidak asal bilang kalau siswa itu tidak aktif, tapi kita itu juga tahu tandanya itu seperti apa. Ditandai dengan siswa hanya bengong saja. Nah, gitu ya. Nah, semuanya di setiap poin itu ada penandanya. Nah, ini tuh bisa ditulis atau bisa tidak, tergantung konteks kalimatnya. Jadi kalau ini dicantumkan, ini itu nyambung apa tidak gitu. Yang jelas, di dalam poin identifikasi masalah ini, kita harus menyebutkan kekurangannya, tapi juga penandanya. Sekarang kita lihat yang kedua, ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, beberapa orang siswa kelihatan menguap. Nah, ini suatu tanda bahwa pembelajaran tidak menarik perhatian siswa. Yang ketiga, suasana pembelajaran tidak menyenangkan. Ditandai dengan siswa tampak tidak bersemangat dan siswa mengantuk. Yang keempat, ketika mengikuti proses pembelajaran, motivasi siswa rendah. Ditandai dengan kelihatan lesu saja. Yang kelima, hasil belajar ketika proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran cenderung rendah, ditunjukkan dengan siswa tidak dapat menjawab pertanyaan guru. Yang keenam, pada waktu guru menerangkan materi, beberapa orang siswa tidak mendengarkan, ditandai dengan tampak hanya main HP. Yang ketujuh,
ketika guru selesai menjelaskan satu indikator, siswa yang duduknya paling depan diberi pertanyaan tentang materi yang dijelaskan, tetapi tidak bisa menjawab. Ini menunjukkan siswa tidak memperhatikan. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk membuat identifikasi masalah. Nah, sekarang kita menuju ke batasan masalah. Nah, di batasan masalah tadi itu kita masih menggunakan data-data dari identifikasi masalah. Jadi, kalau teman-teman ingin mengambil permasalahannya itu tentang keaktifan siswa, itu teman-teman bisa menggunakan yang poin 1. Ini tentang keaktifan siswa. Yang saya beri warna hijau, ini tentang keaktifan siswa. Nah, kalau PTK-nya teman-teman ini membahas tentang motivasi belajar siswa, itu bisa menggunakan yang poin 3 yang warna pink ini. Jadi suasana pembelajaran tidak menyenangkan, ditandai dengan siswa nampak tidak bersemangat dan siswa mengantuk. Itu berarti motivasi siswa itu kurang gitu. Kemudian kalau teman-teman ingin membahas tentang suasana pembelajaran yang kurang menarik misalkan. Nah, ini bisa menggunakan poin 4 yang warna kuning. Jadi ketika mengikuti proses pembelajaran, motivasi siswa rendah. Ditandai dengan kelihatan lesu saja. Oh ya maaf, ini terbalik ya antara nomor 3 dan nomor 4. Jadi yang nomor 3 ini suasana pembelajaran, yang nomor 4 ini adalah motivasi siswa. Jadi ini kebalik. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Jika teman-teman ingin membahas tentang hasil belajar, maka bisa menggunakan yang poin 5 ini. Hasil belajar ketika proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran cenderung rendah, ditunjukkan dengan siswa tidak dapat menjawab pertanyaan guru. Nah, kemudian contoh dari membuat batasan masalah. Maaf, ini batasan masalah harusnya poin C. Batasan masalah contohnya seperti ini. Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, kalau teman-teman hanya membahas hasil belajar saja, berarti yang dipakai hasil belajar saja. Jangan semuanya itu dimasukkan. Kalau semuanya dimasukkan itu, ya berarti variabelnya teman-teman itu yang dibahas nanti akan banyak di pembahasannya. Jadi untuk batasan masalah ini kan gunanya untuk memfokuskan penelitian. Jadi penelitian ini tuh hanya dibatasi hasil belajar saja. Biasanya sih kalau di laporan PTK itu 1 atau 2 variabel itu sudah cukup. Gitu. Nah, di sini menggunakan yang hasil belajar saja. Kebetulan di sini menggunakan yang hasil belajar saja. Nah, kemudian batasan masalahnya itu supaya tidak melebar itu ditambahkan. Kelas yang digunakan adalah kelas 7A SMP Negeri 5 Kayangan pada mata pelajaran fisika. Kemudian yang ketiga, pokok bahasan yang akan diajarkan itu adalah pokok bahasan tentang kalor. Yang keempat, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran STAD. Dan di sini kita itu sudah mengerucut. Dari yang awalnya itu permasalahannya itu banyak, di identifikasi masalah ini, kemudian di batasan masalah itu kita kerucutkan. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini masih ada hubungannya dengan batasan masalah tadi. Nah, batasan masalah tadi itu kan kita sudah membatasi ya, bahwa hanya itu yang akan kita teliti gitu. Sehingga di rumusan masalah itu yang digunakan adalah bahan-bahan yang berasal dari batasan masalah tadi. Rumusan masalah umumnya dituliskan dengan mengubah judul penelitian yang berbentuk kalimat pernyataan diubah menjadi kalimat tanya. Jadi gini, untuk membuat judul, jadi kadang tuh kan judul itu kan masih bingung ya judulnya apa ya gitu. Jadi teman-teman bisa membuat dulu sampai rumusan masalah dulu, baru bisa menentukan judul gitu. Karena ketika kita sudah sampai di rumusan masalah, judul itu akan terlihat lebih jelas gitu daripada sebelum kita membuat rumusan masalah. Misal judulnya adalah penerapan model pembelajaran demonstrasi dengan menggunakan multimedia untuk meningkatkan hasil karya menggambar bentuk pada pelajaran seni budaya kelas 3 di SDN 8 Kota Kayangan. Jadi
rumusan masalahnya itu menjadi ini, setelah menentukan permasalahan dan batasan-batasannya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan menggunakan multimedia dapat meningkatkan hasil karya menggambar bentuk pada pelajaran seni budaya kelas 3 di SDN 8 Kota Kahyangan. Jadi rumusan masalah itu berupa kalimat tanya. Nah, sekarang kita menuju ke poin kelima, yaitu tujuan penelitian. Jadi kalau di tujuan penelitian ini ada rumusnya, menulis tujuan penelitian. Jadi PTK ini bertujuan untuk menguji manfaat bla 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 guna meningkatkan bla 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 bagi siswa di bla bla bla. Nah, bla bla blanya ini sudah saya highlight warna kuning yang nanti bisa diisikan. Jadi PTK ini bertujuan untuk menguji manfaat. Jadi kita sebutkan tindakan tertentu, tuliskan dengan jelas nama tindakan tersebut. Guna meningkatkan, nah ini dituliskan dengan rinci apa yang ditingkatkan. Kemudian bagi siswa di, nah dituliskan subjeknya. Nah ini contoh menulis tujuan penelitian itu adalah PTK ini bertujuan untuk menguji penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan menggunakan multimedia untuk meningkatkan hasil menggambar bentuk pada pelajaran seni budaya kelas 3 di SDN 8 Kota Kahyangan. Nah, seperti itu. Jadi, saling berhubungan ya antara poin ke-1 sampai poin ke-5 ini. Nah, sekarang kita menuju poin ke terakhir, yaitu manfaat penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian, di sini saya sudah menyediakan 2 rekomendasi untuk manfaat penelitian yang bisa dipilih dan kemudian diadaptasi dengan penelitian teman-teman. Jadi kalau yang pertama ini saya mendapatkannya itu dari buku PTK Suharsimi Arikunto dan kawan-kawan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini dari berbagai sumber. Jadi saya yang buat dari berbagai sumber. Oke, dan di sini untuk manfaat penelitian, jadi gini, PTK ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang pertama bagi guru, yang kedua bagi siswa, yang ketiga itu bagi sekolah. Kemudian kalau untuk rekomendasi yang kedua, penelitian terhadap aktivitas dan prestasi belajar ini kebetulan untuk variabelnya itu mengambil aktivitas dan prestasi belajar. Nah, ini tuh bisa disesuaikan dengan penelitian teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu memilih hasil belajar, ya berarti aktivitas dan prestasi belajar ini diganti dengan hasil belajar gitu. Kemudian sekolahnya ini juga diganti, kelasnya diganti gitu. Jadi penelitian terhadap aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas 7A SMP Negeri 5 Kahyangan diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain yang pertama itu sekolah, yang kedua guru, yang ketiga siswa, yang keempat peneliti, yang kelima bagi perkembangan ilmu pendidikan. Nah, nanti teman-teman kalau ingin lebih jelasnya bisa di pause dulu, kemudian dipelajari lebih dalam lagi tentang manfaat penelitian ini maupun materi-materi yang sebelumnya tadi. Nah, itu tadi tentang bagaimana cara membuat bab 1 pendahuluan penelitian tindakan kelas ala Suharsimi Arikunto dan kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.